Eh, Kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu ya. Waktu itu kita belajar apa yo? Otak. Bedanya otak laki-laki sama perempuan ya. Jadi masih banyak sebetulnya tuh. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita ya. Ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang inget, otak santai, rileks, main, asik-asik aja ya. Sampai usia 18 tahun, barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan, ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa ya. Ini yang harus diingat ya. Kalau perempuan jelas anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya ya, ide banyak. Karena kanan tuh ide ya, ide, kemudian hikmah di kanan, hikmah ya. Anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah. Ya, aku jagain ibu sudah, beres. Nggak perlu lagi dia tahu. Kamu mau tahu nggak? Sebetulnya ibu nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Corpus callosumnya, laki apa perempuan? Siapa tuh yang langsung hafal? Laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tega nih kan ya. Iya, perempuan ingat, karena corpus callosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu ya. Indah sekali ya, Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya, tapi goceng dulu kan, bener. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis? Bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil, pasang alis, dengar musik, kadang handsfree di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak. Bisa gitu ya, Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi corpus callosum wanita lebih tebal 30%. 30% ya. Kalau laki-laki tetap corpus callosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah setiap orang punya hormon laki-laki testosteron ya, punya hormon perempuan estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan komposisinya kalau dibikin literan
Ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon, ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi, ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di cap salon tuh, capster kayak apa? Kan banyak yang laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngebelot sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak, Nek? Ibu di sana. Ih. Jadi dia tidak bisa sambil kerja, sambil ngomong. Dia berhenti dulu, ya, gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kalosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nah, nanti coba deh mulai sekarang merhatiin. Ya baik. Ya yang start yang itu Mbak ya. Cuman karena kita nggak paham, selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tuka yang bagus dulu. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separoh-separoh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, punjit-punjit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Punjit-punjit dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak begini gitu kan. Iya, yang begini nih gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang nggak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar nggak? Untuk suami lembu, punya perhatian? Bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya.